Intensi misa kita pada pagi hari ini mohon berkat kesembuhan bagi FX Budi Setiono. Mengucap syukur atas ulang tahun Brigita Puji Ardana Reswari. Mohon kedamaian abadi untuk Bapak Andreas Susanto dan Ibu Suandayani, untuk Tanduren Boru Tarigan, untuk Napoli Borus, untuk Monica Chandrawati, Yohanes Nasen Maria Saliem. Kita juga menyampaikan intensi pribadi lepas pribadi, baik untuk kedamaian, kebahagiaan, kerukunan keluarga masing-masing, untuk anak-anak yang bermasalah, untuk kalian yang mencari pekerjaan, dan untuk kalian yang kesulitan ekonomi. Kita persembahkan kepada Tuhan agar Tuhan berkenan mengatasi semuanya itu. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, lewat pembaptisan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak terang. Hindarkanlah kami dari kelam kabut, kesesatan, dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putera-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk tenang, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi, hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau akan mengendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Kerelaan Tuhan
hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucu-Mu untuk selama-lamanya dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Kulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
dan raja bangsa yang kuat. Kamu harus memaklumkan kebajikan Allah. Ingat, Dia memanggil kamu keluar dari kegelapan, untuk masuk ke dalam cahaya-Nya yang menakjubkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putera atau puterinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku, dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap kali saya memimpin misa di gereja Anda, Gereja Santo Paulus, selalu perasaan saya itu penuh dengan sukacita, ada rasa gembira. Itu bukan berarti di paroki lain saya tidak merasakan hal yang sama. Saya merasakan bagaimana Anda berusaha untuk hidup benar di hadapan Allah. Contohnya Miss Dinar datang awal, pembagi komuni, pendamping imam, penuh dengan semangat. Saya sapa selamat pagi, tidak ada satupun yang tidak menjawab. Sungguh luar biasa. Dan Anda yang hadir semuanya di ruangan ini, pasti bukan karena saya Anda datang. Kalau karena saya, Anda tidak betah duduk di bangku. Ya suster, karena silau.
nyentrong. Tapi yakinlah kenapa saya setiap pagi atau sore menggunduli kepala saya. Saya berusaha ikuti nasihat Injil. Ini Bapak yang subur. Saya kepengen punya tubuh tinggi besar. Supaya saya lebih gagah. Kepala nyentrong pelontos minimal seperti artis dari Amerika. Nah, seperti tadi dalam permulaan saya katakan, pasti ada di antara Anda yang hadir di sini memiliki persoalan baik pribadi maupun keluarga. Ada yang gelisah bagaimana masa depan saya, entah itu pelajar, mahasiswa, atau juga pemula pekerja. Ada juga yang cemas karena sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan. Ada yang gelisah di dalam keluarga karena tidak ada keharmonisan. Suami kasar, tidak bertanggung jawab, tidak sesuai dengan janji pernikahan, omong dengan istri kasar, menyakitkan, perhatian juga minim. Ada juga barangkali ibu-ibu atau istri kasar dengan suami, kurang pelayanan, kurang perhatian. Ada juga karyawan barangkali cemas tentang penghasilan. Ada godaan untuk menambah penghasilan dengan mencuri apa yang bukan haknya. Dan tidak menutup kemungkinan Anda kalian yang hadir di sini sudah memikirkan, aku tidak tahan lagi hidup dengan dia. Mempertimbangkan untuk bercerai. Ingat, kalian bukan dipersatukan oleh Romo. Kalian dipersatukan oleh Allah. Kalau terjadi percecokan, terjadi ketidakharmonisan, itu bukan karena pasanganmu, tetapi karena dirimu sendiri tidak memiliki komitmen sebagaimana diucapkan di depan altar. Aku mau mengasihi engkau dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Itu janji bukan kepada Romo, bukan kepada dua saksi, tetapi janji kepada Allah. Mengapa ketika terjadi kesulitan, Anda memutuskan sendiri, aku mau cerai, aku tidak cocok? Kenapa kita tidak ngoreksi diri? Perilaku saya, tanggung jawab saya, kewajiban saya, cara saya bertutur kata bagaimana? Kenapa kamu tidak setia dengan pasanganmu dan menganggap kalau berselingkuh itu wajar? Mengira mata Tuhan tertutup. Sekalipun kamu lakukan di sebuah kamar tertutup, tidak ada orang yang tahu, mata Tuhan jelas terang benderang melihat apa yang kita lakukan. Kenapa kita tidak takut dengan penyiksaan di akhirat? Kenapa kita tidak bisa menahan nafsu? Kenapa kita melampiaskan amarah kita? Kenapa? Bukankah kitab suci selalu menegaskan buah dari dosa adalah maut? Maut artinya hidup tidak bersama Allah di surga, tapi hidup bersama setan dan iblis di api neraka. Dan itu tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 1 abad, tapi selama-lamanya. Kita orang Katolik dengan terang benderang, Yesus dicatat oleh para penginjil dan surat-surat bahwa
kehidupan kita setelah kita mati itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya terang benderang bagi Allah. Dan kita tidak bisa menyangkalnya. Kita tidak bisa memanggil Hotman Paris Hutapea menjadi pembela kita di pengadilan akhir zaman. Dan saya yakin tidak semua dari saudara-saudari yang hadir di sini setia untuk bagaimana mewujudkan praktek iman. Bukan perbuatan pribadi saja. Siapa tahu di antara kita pergi ke gereja pada pagi hari ini agak terpaksa, tidak enak hati, tidak nyaman. Saya senang setiap pagi saya misa di bangku ini atau sini, ini keluarga ini selalu hadir. Ya, tetapi saya tahu Bapak ini tidak pernah komuni. Pasti ada alasan. Apakah itu salah? Allah sangat senang, bahagia, sekalipun menyadari kita berdosa, tapi berani sujud, berani mendengarkan nasihat Allah, sekalipun lainnya komuni. Tahu nggak saudara-saudari, di samping komuni kudus sebagai puncak dan sumber kehidupan, kesetiaan kita untuk datang ke rumah Allah, mendengarkan sabdanya, apakah itu kurang dibandingkan yang lainnya terima komuni? Karena ada banyak orang yang merasa tidak pantas, sudah dia membenarkan diri, aku tidak mau ke gereja, karena aku ini orang berdosa. Sekali lagi, tahu enggak, gereja ini hadir, Allah itu lahir ke dunia, bukan untuk orang sehat, tetapi orang sakit. Bukan untuk orang yang benar, tetapi juga orang yang tidak benar. Di dunia ini kita butuh memang makan, minum, fasilitas, dan kehidupan yang berkecukupan. Tetapi semua itu akan berakhir di dunia. Tidak ada satu orang kaya pun ketika dia meninggal ditanyakan Tuhan, berapa nilai asetmu? Tuhan tidak bertanya, rumah tipe berapa yang engkau miliki. Tuhan hanya bertanya, apa yang telah kamu lakukan bagiku di dunia ini. Oleh sebab itu, maka bacaan hari ini, kita belajar dan mendengar bagaimana menjadi pengikut orang yang percaya kepada Allah, lebih-lebih kepada Yesus, karena dia bilang kita ini adalah muridnya, dan lebih daripada itu kita bukan murid, bukan hanya murid, tetapi kita ini adalah anak-anak Allah. Siapapun saudara termasuk saya, kita ini anak Allah yang mendapatkan janji keselamatan, kehidupan kekal, dijanjikan masuk surga. Bukankah itu sesuatu yang sangat membanggakan dan membahagiakan? Betul, itu sangat membanggakan dan membahagiakan. Kita sadar kita akan berakhir dengan kematian. Seluruh perjuangan hidup kita berakhir dengan kematian. Dan kita tahu setelah mati, tidak ada tempat lain yang kita tuju kecuali surga dan neraka. Oleh sebab itu, beruntung saudara semua ini percaya dengan Yesus.
Seperti saya bangga menjadi Katolik. Saya bahagia menjadi seorang imam. Dan harus diingat Bapak yang subur ini. Saya jadi imam bukan karena patah hati. Bukan karena tidak laku. Tidak ada orang yang mau. Tapi Tuhan menangkap hidup saya dengan latar belakang nakal dan usil. Dia jadikan saya sebagai seorang imam. Dan saya tidak pernah menyesal menjadi imam. Saya tidak pernah menyesal. Dan saya tidak pernah ingin berbalik memilih kehidupan yang lain daripada kehidupan seorang imam. Dan pasti bukan rencana saya setelah purna tugas dari Keuskupan Ketapang saya berada di sini. Supaya saya jadi berkat bagi kalian. Supaya saya bisa meneguhkan saudara-saudari. Saya berada di sini purna tugas dan sambil berobat 23 tahun. Mungkin saudara tidak mengira saya sakit. 23 tahun diabetes. Dan itu tidak main-main. Tadi pagi saya periksa 425. Pernah 796. Apakah saya menyerah? Kalau saudara mendengar suara saya lebih keras dari imam-imam yang baru ditahbiskan. Karena apa? Karena saya punya semangat, saya percaya kepada Tuhan bahwa penyakit saya yang saya alami itu ada tujuan dan ada maksud. Saya tidak boleh mengeluh, saya tidak boleh menyerah, dan saya tidak boleh loyo. Yesus bersabda kepada kita, barang siapa, 10 kali Yesus mengatakan barang siapa, artinya ditujukan kepada saudara-saudari semua, ditujukan kepada saya sebagai imam. Coba nanti saudara baca lagi. 10 kali Yesus mengatakan ini kepada 12 muridnya. Barang siapa di antara kalian, hai Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dan lain sebagainya, termasuk kepada Yudas Iskariot, barang siapa mengasihi anak, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi apapun, barang siapa tidak memberikan minum, tidak menerima seorang nabi sebagai nabi, konsekuensi selanjutnya, dia bukan murid yang baik. Dia bukan pengikut Yesus yang baik. Belajarlah dari Yudas Iskariot. Apakah Yudas Iskariot tidak mendengar ajaran Yesus? Apakah Yudas Iskariot tidak melihat dengan matanya sendiri bagaimana Yesus membangkitkan orang mati? Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta matanya bisa dicelikkan, orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar, bahkan dia berkuasa atas pengampunan dosa. Apakah Yudas tidak melihat? Dia melihat, tetapi kepentingan duniawinya mengalahkan kebenaran dan kenyataan dari apa yang dikatakan Yesus. Hanya demi uang 30 dinar Yesus dijual. Apalagi kita yang hidup jauh setelah Yesus hidup. Maka tidak heran dari 3.000 lebih umat gereja Rasul Paulus, tidak semua di antara kalian setia, rajin, dan penuh konsekuen mempraktekkan hidup orang beriman dan hidup dalam belas kasihan. Kalau 12 rasul, satu yang berkhianat, artinya 8% murid Yesus
gagal. Kalau umat gereja Santo Paulus jumlahnya 3.000 lebih, itu berarti kalau dibandingkan dengan satu rasul yang berkhianat, artinya 450 orang pasti tidak setia menjalankan imannya. Pasti. Wong 12 saja satu itu 8% yang setia. 450 di antara kalian bukan hanya tidak setia menjalankan doa pribadi, doa lingkungan, doa keluarga, tetapi juga barangkali ke gereja. Dan ketika imammu, pastor kepala Romo Kordo, dengan mata hatinya melihat gedung gereja ini, kumuh, ada sarang laba-laba di mana-mana, ada kebocoran 1, 2, 3, 4, 5, mana lagi? Tidak semua saudara-saudari terketuk hatinya. Ini rumah Tuhan, tanggung jawab Romo. Kalau Romonya sampai berinisiatif menjual barang-barang bekas. Untung dia tidak menjual celana bekasnya dan baju bekasnya. Bau apek. Tetapi tergetarkah hati Anda? Terketukkah hati Anda? Ini adalah gerejaku sendiri, ini rumah Tuhanku, ini rumah di mana aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kalau ketika kita tidak peduli, dengan alasan aku tidak punya uang, aku tidak punya kemampuan, saya katakan dengan saudara, andai kata saudara-saudari bisa menyisihkan 1 bulan 2.500 per orang dan anak-anak bisa mengurangi jajannya, dikumpulkan. Saya yakin Romonya tidak perlu jual barang bekas. Jangan katakan aku tidak punya apa-apa. Tuhan memberikan otak kepada kita. Saudara-saudari tidak ada yang pincang, tidak buntung. Ingat, rejeki itu secara cuma-cuma kita dapat dari Tuhan. Terlebih lagi kesehatan. Peka terhadap kebutuhan Tuhan melalui gereja itu penting. Kalau kita belum berubah, tidak memiliki kepekaan baik terhadap gedung gereja ini, maupun sesama saudara di lingkungan, di wilayah, di paroki, ada orang yang betul membutuhkan tanggung jawab dan saudara tidak peduli. Kita belum berubah. Belum. Kita pembohong besar. Kita pembohong besar. Kenapa saya katakan demikian? Ingat, malam Paskah, kita semua membaharui janji baptis. Membaharui komitmen kita sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam gereja Katolik. Dan komitmen itu berhubungan dengan keburukan, kejahatan, pribadi lepas pribadi. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, kita mati bersama Kristus. Manusia kelemahan kita dikubur bersama Yesus. Apa yang mati di dalam hidup kita? Itulah yang kita ucapkan dalam pembaptisan. Aku menolak kejahatan dalam diriku dan dalam masyarakat. Semua kita memiliki kejahatan dalam diri sendiri. Itulah sebabnya banyak ketua lingkungan, ketua umat sekedar melakukan tugas pengurus dewan paroki sama. Tidak ada komunikasi
menekasi iman dengan sesama yang ada di lingkungan, yang ada di wilayahnya, merasa cukup kalau pertemuan mengadakan doa rosario, doa lingkungan, doa ucapan syukur ulang tahun, dan lain sebagainya. Tuntutan orang yang percaya kepada Yesus lebih daripada itu ketika kita peka terhadap penderitaan sesama kita. Kalau Anda kaya berkecukupan, memang hak Anda untuk menikmatinya. Tetapi kekayaan itu juga harus dibagikan pertama-tama kepada mereka yang membutuhkan. Maka dalam malam Paskah, kita berjanji dengan Tuhan. Ditanya oleh imam, apakah saudara-saudara semua mau menolak kejahatan dalam diri sendiri dan dalam masyarakat? Mau menolak kejahatan dalam diri sendiri dan masyarakat. Seluruh dosa yang terjadi di muka bumi ini adalah karena dosa pribadi dan dosa bersama masyarakat. Itu yang terjadi. Kalau kamu cekcok dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu, dan keluargamu, bukan karena orang yang tidak memuaskan hatimu, tetapi karena dirimu sendiri tidak mampu memikul salib menghadapi situasi yang terjadi. Hendaknya engkau lemah lembut. Hendaknya engkau mengampuni. Kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Bukannya 7 kali kita mengampuni. 77 kali. Itu yang tidak sanggup kita lakukan. Itulah kejahatan di dalam diri kita. Pokok pangkalnya diri kita. Maka dalam liturgi pembaptisan dan pembaharuan janji baptis, kita mengulanginya agar kita menjadi manusia baru, manusia yang mengerti apa artinya menjadi anak Tuhan, manusia yang mengerti apa artinya menjadi umat paroki Santo Paulus, manusia yang mengerti apa tugasnya sebagai ketua wilayah, ketua lingkungan, masyarakatnya mengerti apa tanggung jawab saya sebagai umat biasa. Makanya Rasul Paulus menekankan itu. Jangan menjadi Katolik merasa puas kalau sudah ke gereja, merasa puas kalau sudah kolekte. Kolekte pun kadang-kadang sudah siapkan dari rumah. Coba nanti kolekte saya misa ini, dompet dikasih, termasuk ATM-nya. Enggak apa. Ya sesuai dengan ungkapan syukur kepada Allah. Minggu ini aku bisa bernafas sehat. Minggu ini aku ke gereja, keluargaku baik-baik. Kalau kita berhitung dengan rejeki, Tuhan juga berhitung. Coba lihat bacaan pertama. Perempuan Sunem. Suaminya lebih tua dari bapak. Istrinya mungkin baru 17 tahun, 18 tahun. Bacaan pertama dicatat di dalam kitab suci karena ada nilai yang tidak pernah dilupakan. Ada nilai yang abadi bagaimana mempraktekkan iman di dalam kehidupan nyata. Dan perempuan ini pasti perempuan yang mengerti, tahu akan Taurat Tuhan, dan mengerti apa kewajiban dia hidup di dunia ini. Dikatakan dia selalu menjamu orang di rumahnya karena dia berkelebihan, dia kaya. Bahkan ketika ada seorang Nabi Elisa yang setiap kali mampir di kota Sunem, dia undang untuk makan. Karena kedekatannya dengan Tuhan. Karena dialog ketika makan. Karena ketika santai. Dia tahu
ini adalah nabi yang kudus. Maka dia berbicara dengan suaminya, baiklah kita buat sebuah kamar, sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kendil. Lengkap terjamin di dalam kamar itu. Supaya apabila Nabi Elisa pergi berjalan dan mampir di Sunem, Nabi bisa beristirahat. Ini contoh konkret yang harus kita ikuti. Apabila kita bersikap seperti perempuan Sunem di dunia ini, yakinlah dengan kemurahan hati kita memperoleh kehidupan kekal. Sebab Injil Lukas mengatakan, hendaknya kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati. Siapa menyangkal Yesus Allah itu tidak murah hati? Kalau Allah tidak murah hati, tidak mungkin saudara-saudari dua suster ini berada di sini. Tidak mungkin saudara-saudari bernafas dengan bebas menghisap udara yang diberikan Tuhan. Hendaknya kamu sempurna, hendaknya kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati. Maka untuk saudara-saudari yang pelit, saudara-saudari yang kikir, dengarkan bacaan hari ini. Nama pelindung kita, Bapak, nama pelindung Bapak siapa? Lukas ya, Bapak. Antonius Bapak, Dominikus. Ini nama-nama yang bagus. Kenapa tidak diberi nama Santo Pelitus atau Santo Kikirius atau Santo Malassus, Santa Dendamia? Kita pilih nama yang bagus-bagus, pilih nama Santo-Santa, pilih nama malaikat, pilih nama Maria, tapi tindakan kita, sikap kita, hati kita jauh dari mereka. Suster, nama pelindungnya siapa, suster? Aduh, aku tuli, 68 tahun, suster. Suster ini jaga image ini. Siapa namamu? Octavia. Yang baju abu-abu, siapa namamu? Lucia, kamu Horas. Oh, Horas, Majua-jua. Saya juga Batak, marganya Sambarangan. Disebut Asu juga boleh. Marga sembarangan, suster. Suster pilih nama Octavia, Lucia. Itu santo-santa yang besar. Mengapa dalam praktek hidup kita bertentangan dengan mereka, dengan semangat mereka, spiritualitas mereka? Mengapa? Perempuan Sunem tidak disebutkan namanya. Tapi jelas dicatat dalam kitab suci, perbuatannya, sikapnya baik kepada Tuhan dan sesama manusia, jelas menunjukkan orang ini beriman. Jelas menunjukkan inilah contoh praktek hidup bagaimana mempraktekkan iman di dalam kehidupan kita. Jelas. Ya. Jelas enggak, Pak? Namamu siapa? Carolus Borromeus, hebat. Istrimu mana? Ini. Pernah disakiti, jangan bilang. Nanti malu, ya Pak ya. Tapi menyakitkan sering kan? Nah, mulai sekarang jangan sakiti. Nanti dia cepat tua jadi nenek-nenek, lama-lama jadi nenek lampir. Nah, jadi itu saudara-saudari pesan dari bacaan-bacaan hari ini. Saya ingin menyimpulkan begini, punya catatan kerpean. Kalau saudara
hidup berkecukupan. Kalau saudara sehat, kalau saudara masih punya potensi pemikiran, dan lebih-lebih kalau saudara mendapat kehidupan mewah, tetapi hidup sederhana lebih baik. Mau memberi dan memiliki Yesus di hati kita. Tuhan memberkati.